Menerima hadiah dari orang tak Islam boleh. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dalam bentuk asal banha, madu, dan kain putih. Itu dalil boleh menerima hadiah. Terima dulu Pak Ketua Masjid, kami terima hadiah sapi ini. Setelah diterima, baru potong sapi itu atas nama 7 orang. Nama siapa aja Pak Ustadz? Ya nama ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kurang nama aku masukkan 1. Nah, jadi kalau perusahaan tadi mau berkurban, maka duit denda itu menjadi hak milik perusahaan. Sekarang duit itu menjadi hak milik perusahaan, lalu perusahaan berkurban. Duit itu milik. Nah, dibagi berapa orang? Direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka yang berkurban adalah 7 orang. Akad di awal. Yang membedakan halal haram dalam Islam itu adalah akadnya. Apakah ini hadiah? Apakah ini zakat? Apakah ini infak? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat? Bendanya sama, yang membedakannya adalah akad. Sebelum membaca doa, saya bacakan beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan memotong gaji karyawan jika terlambat, lalu uang tersebut disumbang, disediakan, dibelikan hewan kurban? Karyawan yang terlambat dendanya mengeluarkan duit, lalu duitnya itu dibelikan hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Dalam ibadah ada namanya innamal a'malu binniyat. Kalau berkurban niat kurban, 1 kambing 1 orang. Kalau 1 sapi 7 orang. Ini orang yang terlambat 100 orang. Ini yang terlambat sehari 20.000, yang terlambat 3 hari 60.000, dicampurkan semua. Lalu yang berkurban ini siapa? Dan niat dia tak ada niat berkurban, dia niat terlambat. Ayo. Ini semangat beribadah yang luar biasa. Kalau tidak dipahami secara fikih yang baik, maka dia tidak beribadah. Anak-anak sekolah, 1 kelas 30 orang, dikutip 1 orang 100.000. Lalu kemudian ini kurban. Ini kurban apa? Kurban itu harus jelas yang berkurban siapa. Ada pula anak-anak di situ yang agak cerdas sedikit. Ini kalau 1 kambing, gimana kami naik kambing ini 30 orang nanti, kata dia. Jadi ada 1 masjid di Jalan Nangka. Masjid ini dapat 1 sapi dari rumah ibadah tetangga kita yang tak Islam. Tanya ke saya, Ustaz Somad, gimana cara berkurbannya? Kalian terima sapi itu sebagai hadiah. Menerima hadiah dari orang tak Islam boleh. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dalam bentuk asal banha, madu, dan kain putih. Itu dalil boleh menerima hadiah. Terima dulu Pak Ketua Masjid, kami terima hadiah sapi ini. Setelah diterima, baru potong sapi itu atas nama 7 orang. Nama siapa aja Pak Ustadz? Ya nama ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kurang nama aku masukkan 1. Nah, jadi kalau perusahaan tadi mau berkurban, maka duit denda itu menjadi hak milik perusahaan. Sekarang duit itu menjadi hak milik perusahaan, lalu perusahaan berkurban. Duit itu milik. Nah, dibagi berapa orang? Direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka yang berkurban adalah 7 orang. Akad di awal. Yang membedakan halal haram dalam Islam itu adalah akadnya. Apakah ini hadiah? Apakah ini zakat? Apakah ini infak? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat? Bendanya sama, yang membedakannya adalah akad. Bagaimana hukumnya jika kita menggunakan lebih dari 1 mazhab dalam kehidupan sehari-hari? Saya untuk memahami 1 mazhab aja belum bisa sampai sekarang. Ada orang di Tembilahan nih mau mengamalkan beberapa mazhab. Kan hebat Tembilahan. Lautnya luas, daging ikannya segar, pohon kelapanya luas, jamaah hajinya terbanyak, ilmunya pun hebat, sampai beberapa mazhab mau diamalkannya. Konsistenlah dalam 1 mazhab. Saya kalau menjelaskan memang beberapa penjelasan, tapi dalam pengamalan saya anjurkan 1 mazhab. Kalau kita pindah-pindah mazhab ini, kata ulama fikih, nanti khawatirnya kita terjerumus dalam tatabbu' rukhas.
Tatabbu' rukhas itu ambil enak-enaknya saja. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram, bersentuhan kulit, dalam mazhab Hanafi tak batal. Karena makna aula mastumun nisa itu artinya maaf, beribu maaf, berhubungan kelamin baru batal. Jima baru batal. Kalau hanya kulit tak batal menurut mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Hanafi berkurban wajib. Saya khawatir kalau lompat-lompat mazhab, pas dia mau pergi, abang pergi dulu ya dek, ya. Habis itu sampai di kantor sholat dia, abang takut tadi kan udah bersalaman sama istrimu, tak batal karena aku tak ada berhubungan. Oh, pas ada raya kurban, kau tak berkurban? Kurban itu sunat muakkad. Kalau memang konsisten pada Hanafi, kurban itu wajib. Terus nanti pas nikah melompat dia balik ke Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, menikah perempuan itu bisa menikahkan dirinya, tak perlu pakai wali. Itu istri saya, tapi ayahnya tak setuju, tak perlu pakai wali menurut Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Jadi konsisten saja dalam satu mazhab supaya kita tidak kacau dalam beribadah. Kalau masjid itu mazhabnya Syafi'i, jangan robah dengan mazhab lain, nanti membingungkan jamaah. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut, itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Habis itu kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Kita di kerajaan Indragiri yang sekarang pecah menjadi dua, Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir, kesultanannya Kesultanan Melayu yang sebelumnya tidak Islam. Beda dengan Siak itu dari awalnya Islam. Beda dengan Pelalawan itu dari awalnya Islam. Beda dengan Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan itu anak dari Sultan Iskandar Muda, namanya Abdul Jalil bin Iskandar Muda, Islam. Beda dengan Sultan Delhi, itu awalnya Islam. Indragiri lebih tua dari itu semua, berawal dari tidak Islam. Orang dulu pakai nama hewan. Yang paling hebat di hutan itu adalah singa. Makanya di tanah Batak dipakai si singa Mangaraja. Sampai di Inggris pun dipakai namanya Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Sampai ke Indragiri, nama raja yang terkenal namanya Narasinga, diabadikan sebagai nama stadion di Rengan, Narasinga. Setelah pindah ke agama Islam, mereka merubah nama-nama sultan menjadi nama Islam, dan mereka melihat ada seorang ulama besar dari tanah Banjar dijemput datang kemari untuk menjadi mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cicit dari Datuk Kelampayan. Itulah dia Tuan Guru Sapat. Saya beberapa kali tausiah keliling Banjarbaru, Banjarmasin, sampai ke Barabai, sampai keliling Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mereka tanya, pernah ke Guru Sapat? Pernah ke Tembilan? Itu aja. Tak ada mereka tanya gubernur, bupati, tak ada mereka tanya. Mohon maaf Pak Bupati. Yang mereka tanya itu, untungnya saya pernah sampai ke Guru Sapat. Coba kalau tak sampai, pernah ke sana. Jadi memang luar biasa. 20 tahun lah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari menjadi mufti di kerajaan Indragiri. Sampailah kita merdeka tahun 1945, sultan-sultan ini menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno, dan kita pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi asal usul kita bermazhab Syafi'i, beraqidah Asy'ari, bertasawuf Sunni Imam Ghazali. Tiga itu jangan sampai dihilangkan. Apakah sama kita dengan Papua? Ya, saya sampai ke Papua. Di sana di Papua Barat itu Muslim, Raja Ampat, raja-raja. Salah satu rajanya masih ada. Dibawalah saya berjumpa dengan keturunan raja itu. Dibukakanlah Quran yang terbuat dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Begitu dibuka, saya baca Quran, saya tanya, dari mana Quran ini Datuk? Raja, Tuan Raja, namanya Raja Patipi. Kata Raja Patipi, ini dibawa oleh saudara kami dari kampung Ustadz Abdul Somad di Pulau Sumatera. Dari mana? Ini dari Samudra Pasai, Aceh. Dari Aceh sampai mereka ke Papua. Salah satu kitabnya itu ada kitab kecil, saya buka. Begitu saya buka, Sholawat Nariyah yang dibaca oleh Pak Bupati tadi. Sholawat Nariyah yang mereka baca itu menunjukkan mereka tiga: akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i,
tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan campur-campur mazhab. Bagaimana apabila dalam keluarga kita masih ada yang kekurangan, miskin, kita berzakat dengan keluarga terdekat, apakah ini sama kita berzakat dari amal Basnas? Datang ke kantor Basnas Indragiri Hilir, sampaikan, ini yang masih kurang Pak. Saya selama ini kalau sebulan saya kasih mereka sekian. Kalau saya serahkan semuanya ke Basnas, Bapak sanggup kasih berapa ke mereka? Yang sudah-sudah biasanya walaupun tak sama, paling tidak, walaupun tak lebih, paling tidak sama. Jadi kita lebih banyak beramal. Jadi saya anjurkan jangan berzakat sendirian, salurkan melalui Basnas, sampaikan daftar-daftar yang selama ini kita bayar, supaya orang Basnas juga punya data. Jika kita memiliki emas lebih dari 30 mayam, namun emasnya kita pakai, apakah jatuh zakat? Kalau tak salah satu mayam itu 3,5 gram. 3,4 3 kali 3 90, lebih dari 85. Berarti lebih dari 85. Bagaimana dengan emas perhiasan? Emas perhiasan ini dua mazhab. Mazhab yang pertama, emas perhiasan tidak ada zakatnya sampai beratnya mencapai 200 keping dinar. 200 keping dinar sama dengan 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada ibu undangan sampai merah mukanya saking tersangkutnya gitu, 2,5 ons, 2,5 ons, 3,5 ons, asal undangan jam berapa ya? Aduh. Kalau emas ibu mencapai 850 gram baru kena zakat tetap 2,5%. Tapi nisabnya 850 gram ke atas, 200 keping. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, tidak pakai nisab. Kumpulkan semua, gelang, cincin, subang, anting, rantai, gelang kaki, semua kumpulkan. Tak sampai 850 gram, tak sampai sekilo kurang 1,5 ons, hanya 1 ons, hanya 2 ons, dikeluarkan sekali seumur hidup. Saya pakai yang kedua ini untuk keluarga saya, istri, almarhumah emak, saya suruh kumpulkan semua gelang cincin emak, kumpulkannya gelang cincin, rantai, gelang kaki semua, hitung berapa? Dihitungnya semua, keluarkan sekali seumur hidup, karena tak mencapai 850 gram. Itu tentang emas perhiasan perempuan. Apakah laki-laki juga punya emas perhiasan? Laki-laki tak boleh pakai emas, laki-laki tak boleh pakai cincin emas, laki-laki tak boleh pakai gelang emas, tapi laki-laki punya emas perhiasan. Apa? Misalnya punya badik kepalanya emas, atau punya kerisnya emas, atau punya tongkatnya emas. Itu masuk dalam golongan perhiasan laki-laki. Maka tetap berlaku hukum seperti sama. Tapi kalau mau dianggap dia, saya Pak Ustadz, kata si bapak-bapak, punya gelang, punya rantai, tapi tak saya pakai, maka itu dianggap bukan emas perhiasan, tapi emas simpanan, sama dengan emas batangan, nisabnya tetap 85 gram. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ceramah saya ini ada yang tak jelas, nanti bisa diulang lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rezeki yang berlimpah buat masyarakat Indragiri Hilir. Bapak-bapak pemimpin-pemimpin kita dilembutkan Allah hatinya untuk mengeluarkan keputusan yang menolong agama, dan dijadikan Indragiri Hilir ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk segala niat baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Indragiri Hilir negeri yang aman dan damai. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi, pintu-pintu rizqi. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan.
Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Indragiri Hilir. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ke Indragiri Hilir. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke Indragiri Hilir. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ya muyassir kulli asir. Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Yassir lana umurana. Mudahkan segala urusan kami. Ballagh maqasidana. Sampaikan segala maksud niat kami. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina mak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li zu'amaina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik-baik, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang soleh, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassiddiqin, bersama orang jujur, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama hamba-hambamu yang kau berikan kebaikan, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.